Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Arya Putra. Saya dari kelas 11-3. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Sungai Liat. Di sini saya akan melakukan tugas video sejarah tentang datangnya Jepang ke Indonesia. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa tujuan Jepang menguasai Indonesia? Jepang menguasai Indonesia selama Perang Dunia Kedua dengan tujuan ekonomi dan strategis. Mereka ingin mengamankan sumber daya alam, terutama minyak dan karet, yang vital untuk mendukung perang mereka. Selain itu, kendali terhadap wilayah Indonesia memberikan posisi strategis dalam menghadapi sekutu dan memperkuat jalur pasokan mereka di Asia Tenggara. Meskipun Jepang sempat memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk mendapatkan dukungan lokal melawan pihak sekutu, kenyataannya adalah bahwa Jepang tetap mempertahankan kendali penuh dan menerapkan pemerintahan yang otoriter selama pendudukan mereka di Indonesia. Tujuan utama mereka tetap terfokus pada kepentingan perang mereka sendiri. Pertanyaan yang kedua adalah, kenapa Jepang bisa menguasai Indonesia dengan waktu yang singkat dibandingkan Belanda? Oke, saya akan jawab dengan ini. Pendudukan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia Kedua terjadi karena kelemahan militer Belanda dan situasi global pada saat itu. Jepang berhasil memanfaatkan kelemahan tersebut untuk cepat menguasai wilayah Indonesia. Faktor eksternal seperti tekanan dan sekutu dan strategis Jepang dalam Perang Pasifik juga berperan dalam keberhasilan mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kondisi Indonesia dan dunia ketika kedatangan Jepang? Pada masa kedatangan Jepang ke Indonesia, selama Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan dasar dalam kehidupan sehari-hari dan dinamika sosial politik. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menginvasi dan menduduki Indonesia, menggantikan pemerintahan Belanda yang sebelumnya berkuasa. Selama pendudukan Jepang, terjadi transformasi dalam administrasi pemerintahan. Jepang membentuk pemerintahan militer dengan memanfaatkan struktur administratif yang sudah ada. Namun, dengan menekankan kontrol ketat dari pihak Jepang, hal ini menciptakan ketidakstabilan politik dan perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, Jepang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka. Eksploitasi sumber daya ini menyebabkan peningkatan ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia. Sementara itu, kebijakan pemerintahan Jepang juga mengaruhi kehidupan budaya dan sosial, menciptakan perubahan dalam norma-norma masyarakat. Pendudukan Jepang juga membawa dampak terhadap kesadaran nasional di Indonesia. Pada periode ini, gerakan kemerdekaan nasional semakin menguat. Meskipun Jepang awalnya mencoba memanfaatkan nasionalisme Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi kemudian memunculkan semangat perlawanan dari masyarakat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kekalahan Jepang pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, perjalanan menuju kemerdekaan yang sebenarnya tidak terjadi tanpa perjuangan, dan proses politik dan diplomasi pun mengikuti untuk mengamankan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Oke, pertanyaan yang keempat. Bagaimana kondisi Indonesia dan dunia saat kedatangan Belanda? Pada awal abad ke-17, Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan koloni di sana yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Kondisi Indonesia dan dunia pada saat kedatangan Belanda ini mencerminkan dinamika geopolitik dan ekonomi masa itu. Pada tingkat global, Belanda merupakan kekuatan kolonial yang bersaing dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya dalam upaya untuk menguasai sumber daya dan rute perdagangan di seluruh dunia.
Saat itu, Indonesia kaya akan rempah-rempah dan hasil alam lainnya, menjadikan target ekspansi kolonial oleh Belanda. Ketika Belanda mendirikan Hindia Belanda, kondisi ekonomi Indonesia mengalami transformasi. Sistem tanam paksa diterapkan, maka penduduk lokal untuk menanamkan tanaman komersial seperti kopi, teh, rempah-rempah. Hal ini menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat. Selama abad ke-19 terjadi resistensi dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda yang mencapai puncak dengan perang kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20. Dengan berakhirnya perang Dunia Kedua dan kekalahan Jepang, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945. Tetapi Belanda mencoba untuk menguasai kembali wilayah tersebut, memicu perang kemerdekaan Indonesia yang berlangsung hingga tahun 1949 sebelum akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke, dari mungkin segitu saja yang dapat saya jawab dari keempat pertanyaan tersebut. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata saat pengucapan apapun itu. Mungkin sekian saja dari presentasi video saya ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.